Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Di dalam aplikasi Garmin dan konveksi dari Dasar Sukses ini, ada beberapa setting yang bisa kita lakukan sebelum menjalankan aplikasi ini. Dapat kita lakukan dengan mengontrol atau mengatur settingnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalkan, di dalam master barang, saat kita klik new atau baru, di sini kode barang diberikan pertama kali adalah manual. Jadi kita bisa melakukan pengkodean secara manual. Tetapi kode ini bisa kita atur dengan menggunakan setting secara otomatis dengan format yang kita inginkan atau secara counter yang kita inginkan. Langkah untuk melakukan setting untuk penomoran ini yaitu pilih menu master, pilih menu setting penomoran. Default yang diberikan adalah ini, seperti ini. Ini adalah setting-setting yang bisa kita lakukan terhadap semua transaksi. Misalkan untuk penomoran master barang. Di sini tertera manual, berarti pengentrian kodenya secara manual. Tapi kalau kita ingin melakukan secara otomatis, bisa kita lakukan dengan klik yang otomatis. Kemudian formatnya bagaimana? Kalau di sini kita formatnya misalnya penomoran master barang mau saya buat dengan otomatis diawali dengan kode BRG misalkan. Jadi di sini ada huruf, kita isikan BRG. Kemudian setelah huruf nanti saya inginkan ada nomor, yaitu secara counter sepanjang 5 digit. Maka di sini kita isi 5. Kalau misalnya 3 digit, kita isi 3. Ini kalau 3 digit, kalau 5 digit berarti kita pilih ya 5. Kemudian formatnya kita atur. Misalkan ya adalah format yang terbentuk untuk kode barang itu pertama adalah hurufnya, yaitu BRG, jadi kita pilih huruf. Nah, bentuknya seperti ini, baru huruf. Kemudian setelah huruf, saya ingin ada tanda titik. Maka di sini kita pilih tanda titik atau titik di sini. Kemudian setelah tanda titik baru ada nomor urutnya. Maka di sini kita pilih nomor urut. Nah, contoh bentuk yang diberikan adalah seperti ini. Jadi huruf awalnya BRG, ada titik, kemudian counternya sepanjang 5 karakter. Kemudian untuk penomoran itu nanti akan diulang per bulan, per tahun, atau langsung secara maksimal. Jadi kalau maksimal kalau sudah 9999 dia akan kembali ke angka 1. Kalau misalkan per bulan berganti kembali ke 1 berarti kita pilih bulan. Kalau per tahun kembali ke angka 1 berarti kita pilih tahun. Kalau max berarti seterusnya sampai dengan memenuhi angka baru kembali ke angka 1 berarti kita gunakan max. Maka ini kalau misalkan kita simpan, kita lihat di sini di dalam kode barang, master barang, kita baru atau klik baru. Nah, di sini ada format yang sudah kita buat tadi. Sedangkan untuk mengatur penomoran ini, misalkan kode barang mau tak mulai dari nomor 100. Maka kita harus melakukan perubahan nomor awalnya di sini. Langkahnya, kita masuk ke menu master. Kemudian kita pilih yang setting nomor urut penomoran. Kita pilih di sini kode barang atau berarti adalah master barang. Itu berarti nomor terakhirnya berapa? 2. Kalau kita inginkan dimulai dari nomor 100, berarti di sini nomor terakhirnya kita anggap 99. Di sini. Nah, jadi kalau kita isi 99, maka nanti angka berikutnya adalah 100. Kita simpan. Kita coba aplikasikan master new. Nah, di sini adalah 100. Ini kalau kita buat otomatis. Kalau kita ingin kembali ke manual gimana? Kalau kita ingin kembalikan ke secara manual berarti kita masuk ke menu master. Kemudian setting penomoran. Nah, di sini kita bisa ubah. Saya ingin ke manual kembali, berarti kita klik manual. Atau kita ulangi. Untuk menjadi otomatis dengan format tertentu, ya kita buat otomatis lagi, kita setting ulang dengan format yang kita inginkan. Di sini yang diberikan untuk pilihannya adalah ada kode cabang,
tahun itu 2 digit, bulan dengan 2 digit, kemudian titik, strap, slash, nomor urut, kemudian huruf yang kita buat maksimal huruf adalah 3 digit. Selain setting penomoran, ada lagi yaitu setting untuk melakukan penjurnalan secara otomatis atau link setiap transaksi. Langkahnya untuk melakukan setting, pilih menu master, pilih setting control. Di sini kontrol-kontrol yang bisa kita lakukan untuk men-setting atau melingkan dengan akun-akun adalah ini yang disediakan. Jadi setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan akun ini atau dengan transaksi ini akan dibuat secara otomatis jurnalnya menyesuaikan dengan link akun yang kita lakukan di sini. Misalkan sini kan untuk yang akun PPH22 belum ada. Cara ngelingkannya, kita klik tombol di samping kanannya ini. Di sini kita diberikan akun-akun yang sudah kita punyai, baru kita linkkan dengan akun yang sesuai dengan akun PPH itu. Misalkan kita cari, misalkan akun PPH itu adalah saya linkkan dengan PPH ini, hutang pajak 2125. Nah, jadi seperti ini, maka nanti setiap ada transaksi yang berhubungan dengan PPH22 akan dijurnal secara otomatis ke dalam akun 212.02. Selain melingkan akun-akun yang ada, kita juga harus men-setting untuk transaksi yang bersifatnya umum. Misalkan untuk kode customer umum, itu kita linkkan dengan daftar customer yang sudah kita punyai, di mana yang kita kasihkan untuk ke umum. Caranya, klik tombol di samping kanannya atau ketik sebagian nama dari customer yang sudah kita buat untuk umum. Misalkan saya klik sebelah kanan, kemudian oke, saya pilih yang umum. Misalkan gini, double klik atau enter. Ya, berarti setiap ada transaksi dengan yang jenisnya umum bisa kita gunakan dengan transaksi untuk yang customer umum. Sedangkan untuk customer yang intern atau NN ini, jadi kita gunakan untuk melakukan transaksi dengan customer yang tidak tentu. Jadi tidak tentu dalam hal ini ada digunakan untuk produksi. Misalkan untuk produksi nantinya kita tidak menggunakan order, tapi kita gunakan produksi secara intern, maka kita pilih untuk customer yang NN ini. Jadi ini nanti bisa dikontrol untuk melakukan proses produksi. Untuk supplier, baik itu yang umum, kita linkkan ke supplier umum yang sudah kita punyai. Begitu juga untuk mitra intern. Mitra intern ini juga adalah untuk transaksi supplier yang lain-lain dalam ini. Kemudian kita juga bisa ngelingkan kode barang jenisnya ongkosan. Jenis ongkosan sini ini boleh dibuat, boleh tidak, nggak masalah. Karena itu untuk mendata atau mengestimasi biaya HPP, tapi nanti bisa diatur ke akun yang lain, jadi tidak harus terpanjang dari sini. Tapi kalau misalkan tidak ada setting atau tidak ada entryan di sana, nanti dilingkan dengan kode barang yang ongkosan di sini. Tapi kode ongkosan ini nanti jangan di stop, jadi biar tidak ada stopnya. Kemudian untuk batas saldo mulai ini adalah ini digunakan untuk validasi aja. Jadi kalau kita melakukan pengambilan data atau pembacaan data biar tidak terlalu berat, misalkan itu kita batasi adalah selama 1 tahun yang lalu sampai sekarang, itu nanti yang bisa muncul. Tapi ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Kalau misalkan 1 tahun masih dianggap terlalu enteng, bisa ditambahin misalnya 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian untuk yang checking giro ini ada teknik untuk penerimaan giro. Kalau teknik penerimaan gironya itu diakui setelah ada penggunaan, jadi kalau kita terima giro itu belum diakui sebagai pembayaran, maka kita melakukan satu cek di sini. Jadi nanti giro itu kita catat dulu dalam buku, setelah kita pakai baru nanti kita linkkan. Jadi diakui setelah penggunaan. Kalau misalnya saat kita terima giro sudah diakui sebagai pembayaran, maka ini harus kita buang.
karena nanti akan muncul hutang giro. Kalau kita centang atau centang di sini, itu tidak akan muncul hutang giro, tetapi hanya sebagai pencatatan aja. Dan nanti akan digunakan setelah dilakukan pemakaian giro tersebut. Sedangkan untuk alur produksinya ini ada satu yang kami buat sementara, yaitu alur produksi per SPK. Nanti ke depan ada pengembangan yang lain. Kemudian untuk rentang umur piutang ini adalah digunakan untuk melihat laporan atau batasan laporan dari umur piutang maupun hutang yang sudah jatuh tempo. Misalkan untuk lancar itu misalkan dari 0 sampai 30 hari, kemudian dari warning 1 itu 31 hari sampai 60, sampai dengan ke macet misalkan, yaitu misalkan adalah 91 hari sampai tanpa batas itu dianggap macet itu. Kemudian untuk besar PPH, PPN dan PPH di sini bisa kita setting. Yang saat ini adalah PPN-nya 11%. Nanti bisa diganti sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya 12, nanti kita ganti 12. Kalau 10 ya kita ganti 10. PPH juga demikian. Kemudian untuk alur produksi ini adalah alur program produksi yang bisa kita lakukan di dalam program ini. Di dalam program ini yang di-defaultkan ada potong, jahit, sablon, bordir, finishing atau EC, terus kemudian CMT atau konveksi, kemudian ada packing. Kemudian di sini ada checking mitra, maklon, ambil bahan, tercatat hutang. Jadi kalau saat ambil bahan untuk yang mitra atau konveksi atau CMT itu langsung kita anggap sebagai hutang, maka kita centang. Tetapi kalau CMT, konveksi atau maklon itu tidak dianggap hutang saat ambil bahan, maka kita buang. Kalau setting sudah selesai, maka kita simpan dengan klik tombol save. Demikian cara untuk melakukan setting yang bisa kita lakukan sebelum memulai aplikasi jasa Germany ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.